kompas.com, supaya jangan keliru nanti diprotes sama Mbak Rosi. Kemarin saya baca di dalam kompas.com tanggal 17 Mei, itu dikisahkan dari laman Senit yang mengatakan bahwa ketika kematian Paus Fransiskus sampai puncaknya pada tanggal 20 April, bahkan saat menjelang konklav, itu terjadi peningkatan minat global terhadap agama Katolik. Meningkatnya itu ada pada pencarian frase how to be Catholic. Dan dikatakan di sana ada 373% itu dijumpai di kanal pencarian Google. Jadi kematian Paus Fransiskus ada sedihnya juga ya, tapi ada untungnya ya. Apalagi menjelang konklav, banyak orang searching tentang bagaimana menjadi Katolik. Ini menjadi sebuah kebanggaan. Jadi di antara Anda ini jangan pindah, ya. Ya. You have to love, ya, ya. Katolik, gitu ya. Jangan ikut teladan-teladan yang lain, gitu ya. Tapi begini Bapak Ibu, apa sih yang membuat kita bangga menjadi Katolik? Identitas apa yang sungguh-sungguh membuat kita mengatakan bahwa saya bangga sebagai orang Katolik? Bukan soal jumlah, bukan soal bangunan gereja, bukan soal saya pakai rantai dengan kalung salib besar, gitu kan? Atau bukan soal juga jubah kebesaran, itu bukan. Tapi yang membanggakan dari identitas kita sebagai orang Katolik, apa itu? Yaitu kasih. Ya. Injil tadi mengatakan dengan bagus pada bagian terakhir, kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi identitas kemuritan kita sekali lagi tidak ditentukan dari simbol-simbol. Apalagi kalau anak-anak muda mengatakan identitas kekatolikan ditentukan dari simbol love, ya, heart, ya. Jantung itu kan akan berhenti, tapi the one who died on the cross will never stop loving you, gitu kan? Dia tidak akan pernah berhenti mencintai kamu. Dan the true love, cinta sejati itu bukan soal feeling, gitu kan? Bukan soal perasaan. I love you, I love you so full. Bukan soal perasaan. Tapi cinta sejati itu adalah sebuah gerakan untuk memberi diri di dalam cinta. Jadi gerakan keluar untuk memberi diri. Dan ini yang dibuat oleh manusia ini. Ecce homo. Lihatlah manusia ini. Dia berdarah. Dia menundukkan kepala dengan kaku di atas kayu salib. Karena cintanya yang besar kepada manusia. Maka Injil Yohanes juga mengatakan, barang siapa tidak punya kasih, dia tidak mengenal Allah. Karena Allah adalah kasih. Kendati kasihnya yang luar biasa, tapi kita dengarkan di dalam Injil tadi bagaimana Yudas sesudah perjamuan itu dia keluar. Dia mengkhianati Tuhan, gurunya, dia mengkhianati cinta yang sudah Tuhan taburkan kepadanya. Petrus, kita tahu, dia yang menduduki takhta. Toh
pernah menyembunyikan identitasnya sebagai murid Kristus hanya karena takut. Pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali hanya karena takut. Tetapi berbeda dengan Yudas, Petrus membayar semua kerugian itu. Petrus membayar semua dosa-dosanya itu dengan cinta. Maka ketika Tuhan tanya, Peter, do you love me? 3 kali Tuhan bertanya. Dan di pertanyaan terakhir itu, Petrus menjadi sedih. Dia menjadi sedih karena pengalaman masa lampau. Dia menyangkal identitasnya sebagai murid Tuhan di hadapan banyak orang. Dia menjauh dari Tuhan hanya karena takut. Dan dia membayar semua dengan cinta. Maka ketika berjumpa dengan Petrus, Tuhan tidak bertanya tentang pengkhianatan. Tuhan tidak tanya tentang penyangkalan. Tuhan tidak tanya tentang kegagalan. Tapi yang Tuhan tanya adalah kasih, cinta. Apakah engkau mengasihiku? Saudari-saudaraku yang terkasih, bagaimana kita mewujudkan kasih ini di dalam hidup bersama? Memang tidak mudah. Bicara tentang kasih, berteori tentang kasih, mengajarkan tentang kasih bisa 1001 malam. Tetapi mewujudkannya itu memang tidak mudah. Apalagi kalau kita dituntut untuk berbagi. Kasih itu tidak berkurang ketika dibagi. Tapi dia menjadi kaya karena diteruskan kepada orang-orang lain. Jadi jangan pernah merasa rugi. Jangan pernah merasa bahwa kamu bisa memberi untuk orang-orang lain. Karena semakin kamu memberi, semakin kamu mendapat. Semakin kamu tidak memberi, semua akan diambil habis. Kita mulai itu dari dalam keluarga. Di dalam keluarga, kasih itu menunjuk kepada kesabaran dan kemurahan hati. Tidak ada keluarga yang lepas dari konflik. Tetapi hanya kemurahan hati, kesabaran yang dilandaskan pada pengampunan bisa membuat kasih itu menetap. Dia tumbuh, subur, berkembang. Dia menjadi fondasi untuk keluarga. Ibu dari segala kehidupan adalah kasih. Tetapi perwujudan kasih itu juga harus ditunjukkan di dalam gereja dan di tengah masyarakat. Perwujudan kasih itu ditunjukkan melalui apa? Pemberian waktu untuk Tuhan. Pemberian pikiran untuk Tuhan. Pemberian tenaga untuk Tuhan. Kalau bicara waktu, banyak kali orang sering beralasan kalau untuk pelayanan Tuhan. Sibuk sana, sibuk sini. Tetapi kita bersyukur ada orang-orang yang benar-benar bisa memberi waktunya untuk Tuhan. Mungkin Anda rugi jarak pendek karena menghabiskan waktu untuk Tuhan. Tetapi Anda untung jarak jauh, ada investasi besar di sana. Juga pikiran, menyumbangkan pikiran untuk gereja, untuk kemajuan gereja, untuk kemajuan iman, dan seterusnya dan seterusnya. Di paroki kita ada banyak orang yang hebat. Tapi marilah kita berkontribusi di dalam pikiran. Asal jangan kontribusi terus dengan pikiran. Wujud nyatakan pikiran di dalam tindakan dan tenaga kita. Ini bagian dari kasih. Dan yang paling terakhir Bapak Ibu, perwujudan kasih itu bagi saya ya. Kasih itu adalah jembatan yang melintasi semua perbedaan. Dan ini kadang-kadang hilang dari kita. Kalau Anda lihat di platform media sosial, banyak orang kehilangan kasih, saling menghujat, saling mengancam antar umat beragama.
Dan ini bagi saya, kita sedang menebarkan dan menaburkan budaya kematian. Karena itu kita semua diutus kepada siapapun di luar komunitas kita untuk menjadi jembatan melintasi semua perbedaan. Perbedaan adalah rahmat, blessing yang perlu kita syukuri. Dan di dalam perbedaan itulah kita saling memperkaya. Karena itu saya berharap untuk semua orang Katolik, kalau engkau benar-benar murid Kristus, tunjukkanlah kasih-Mu itu. Dan hindarilah sikap hidup yang intoleran. Selalu menganggap agama sendiri sebagai yang paling benar, dan kemudian mengatakan agama yang lain menjadi tidak benar. Lalu di sanalah muncul sikap-sikap tidak saling menghormati satu sama lain. Hari ini Tuhan mengingatkan kita untuk sekali lagi menaburkan kasih itu di dalam keluarga, dalam gereja, masyarakat, tapi teristimewa supaya kasih itu menjadi jembatan yang melintasi semua perbedaan. Kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Firman Tuhan menolong kita. Amin.